Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas materi tentang manusia sebagai mahkum alaih untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Filsafat Islam. Kami dari kelas A Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Ghufron LCMHI. Ya, kami anggota kelompok 3. Saya sendiri Lutfiatul Muniroh dengan NIM C01218014 dan teman saya Nurul Amalia dengan NIM C01218022. Baik, di sini kami akan menyampaikan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu subjek hukum atau mahkum alaih, yang kedua syarat-syarat mahkum alaih, dan yang ketiga halangan-halangan mukallaf dan merubah hukum. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian dari mahkum alaih. Mahkum alaih sendiri adalah mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syar'i atau perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah. Sedangkan mahkum alaih menurut ilmu usul fiqh yaitu orang yang dianggap mampu bertindak hukum. Secara etimologi, mukallaf merupakan derivasi dari kata kallafa, maknanya adalah membebankan. Karena itu secara etimologi, pengertian mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam ilmu usul fiqh, mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Semua yang berkaitan dengan seluruh aktivitas mukallaf memiliki implikasi hukum dan karenanya harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat mahkum alaih. Syarat-syarat mahkum alaih di sini seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban hukum menurut syara bila mereka memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu seorang mukallaf harus dapat memahami dalil taklifi atau pembebanan. Nah, maksudnya ia harus memahami nas-nas hukum yang dibebankan dalam Al-Quran dan Sunnah, baik yang langsung maupun melalui perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil taklif tentu tidak akan dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan taklif akan tercapai. Sementara kemampuan untuk memahami dalil itu hanya diperoleh melalui akal. Dan dengan adanya nas-nas yang dibebankan kepada orang yang mempunyai akal itu, dapat diterima pemahamannya oleh akal mereka. Sebab akal adalah alat untuk memahami dan mengetahui sesuatu. Jadi akallah yang menjadi raison d'être atau alasan utama adanya taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua yaitu mukallaf adalah ahli atau harus cakap bertindak hukum dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Maksudnya berdasarkan konsep ini maka seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu dia cakap bertindak hukum, maka semua amal mereka tidak dikategorikan sebagai delik hukum. Misalnya anak kecil atau orang gila. Konsep dasar ahliyah secara etimologi, makanya as-sholahiyah kepantasan atau kelayakan. Bila ada seseorang yang memiliki kemampuan dalam satu bidang, maka dia dianggap ahli. Muhammad Abu Zahro mendefinisikan ahliyah dengan kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Artinya, orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak orang lain dan pantas melaksanakannya. Dari kedua definisi di atas, maka ahliyah adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh aktivitas dan perilakunya memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum. Pada tahap ini, dia telah menjadi subjek hukum yang harus bertanggung jawab secara independen terhadap amal perbuatannya sendiri. Maka jika dia berzina, dia akan dirajam sampai meninggal dunia bila ia pezina muhson telah
atau telah dan pernah menikah. Bila ia melakukan aktivitas perniagaan, maka dianggap sah. Nah, karena yang menjadi subjek hukum, mahkum alaih atau mukallaf adalah manusia, sedangkan manusia terkait dengan hukum-hukum biologis yang telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemampuan bertindak hukum seseorang tidak datang secara sekaligus, melainkan secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu sesuai tingkat perkembangan jasmani dan akalnya. Atas dasar itu, maka ulama usul fiqh membagi ahliya kepada dua bagian. Yang pertama yaitu keahlian wajib atau ahliyatul wujud. Nah, keahlian wajib atau ahliyatul wujud ini adalah kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajibannya. Contohnya seperti ia telah berhak menerima hibah, akan tetapi ia tidak sah memberikan hibah. Ia telah dianggap berhak menerima perintah ibadah, tetapi ia belum dianggap mampu untuk menegakkannya seperti sholat, zakat, maupun ibadah lainnya. Kalaupun dia menunaikannya, semua itu dianggap sebagai pendidikan, pembinaan, dan pembiasaan. Karena itu, ahliyatul wujud ini merupakan kemampuan yang diberikan dan dimiliki oleh seluruh manusia tanpa kecuali. Keahlian wajib ini merupakan konsekuensi logis dari sifat kemanusiaan manusia yang telah diberikan kemampuan memahami dan dianugerahi keunggulan kompetitif akal oleh Allah untuk membedakannya dengan makhluk yang lain. Akal yang ditanamkan itulah yang membuat manusia mendapatkan keistimewaan sehingga memiliki kelayakan dan kepantasan atau aswalahiyah, mendapatkan hak dan kewajiban. Keistimewaan ini oleh ulama fikih disebut dengan az-zimmah, yaitu sifat naluri manusia yang dengan itu ia menerima hak bagi orang lain dan kewajiban untuk orang lain pula. Maka keahlian wajib ini berlaku bagi setiap manusia, baik laki-laki, perempuan, janin, anak-anak, mumayyiz, baligh, pandai maupun bodoh. Tidak ada manusia yang tidak memiliki keahlian wajib, karena keahlian wajib merupakan sifat kemanusiaannya. Berdasarkan konsep ini, maka seseorang yang baru lahir, apabila ada orang yang berwasiat kepadanya, maka wasiat itu berhak ia terima. Demikian juga dengan seorang bayi. Lalu ayahnya wafat, maka ia berhak atas pembagian warisan dari ayahnya. Hanya saja pengelolaannya tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau wasi, orang yang diberikan wasiat memelihara hartanya, karena mereka belum dianggap mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban. Jika keahlian wajib ini dihubungkan dengan keadaan manusia, maka ia terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu keahlian wajib yang tidak sempurna, dan yang kedua keahlian wajib yang sempurna. Nah, maksud keahlian wajib yang tidak sempurna ini yaitu mukallaf layak mendapatkan hak, tetapi tidak harus menunaikan kewajiban atau sebaliknya. Contohnya janin dalam kandungan. Janin sudah dianggap memiliki ahliyatul wujub, tetapi belum sempurna. Para ahli usul fiqh sepakat, dia telah layak mendapatkan hak keturunan dari ayahnya, memperoleh bagian waris, mendapatkan wasiat, dan mendapatkan seperempat yang ditujukan kepadanya. Namun, dia tidak wajib melaksanakan kewajiban itu bagi orang lain. Nah, berbeda dengan keahlian wajib yang sempurna. Jika keahlian wajib yang sempurna ini, mukallaf layak menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Keahlian ini berlaku bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang. Ia telah memperoleh hak-haknya sebagai manusia secara umum, baik ia cakap atau tidak cakap. Nah, perlu ditegaskan bahwa dalam status keahlian wujub ini atau ahliyatul wujub, bagi yang sempurna maupun yang tidak, seseorang tidak dibebankan tuntunan syara, baik yang bersifat ibadah maupun yang bersifat hukum-hukum duniawi. Namun demikian,
Menurut kesepakatan ulama usul, apabila mereka melakukan tindakan yang berkaitan dengan hukum perdata yang merugikan orang lain, maka mereka wajib mempertanggungjawabkan dengan memberikan ganti rugi dari hartanya sendiri. Akan tetapi, jika perbuatannya berkaitan dengan tindak hukum pidana seperti seorang anak kecil yang melukai seseorang atau bahkan membunuhnya, maka tindakan hukum anak kecil yang memiliki ahliyatul wujub tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena ia belum dianggap cakap bertindak hukum, sehingga hukumannya pun cukup dengan dikenakan diat. Bagian ahliyah selanjutnya yaitu ahliyatul al-ada atau keahlian melaksanakan. Para ulama usul telah sepakat bahwa masa datangnya ahliyatul al-ada menurut syara adalah bersama dengan tibanya usia taklif yang ditandai dengan akal dan baligh. Dalam hal ini mereka mendasarkan pendapatnya dengan merujuk kepada surat An-Nisa ayat 46 yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Menurut ulama usul fiqh, kalimat cukup umur dalam arti ayat ini merujuk pada pengertian seseorang yang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani bagi pria dan haid bagi wanita. Jadi tolak ukur ahliyatul al-ada adalah akal. Bila akal sempurna, maka sempurna pada ahliyah ini. Begitu pula dengan sebaliknya. Manusia sebagai subjek hukum. Bila dikaitkan dengan keahlian ini, maka terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu terkadang tidak memiliki keahlian sama sekali. Artinya apa? Keadaan ini dimiliki oleh anak kecil dan orang gila. Karena keduanya belum memiliki, sehingga mereka belum memiliki keahlian melaksanakan. Seluruh aktivitas mereka tidak melahirkan implikasi-implikasi hukum. Jika mereka melakukan akad jual beli, akad mereka dianggap batal. Maka jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum perdata maupun hukum pidana seperti membunuh, maka hukumannya hanya bersifat harta, bukan pada fisiknya. Inilah makna aksioma yang dirumuskan oleh ahli fikih, yaitu kesengajaan anak kecil atau orang gila termasuk keliru. Dan yang kedua yaitu terkadang manusia memiliki keahlian melaksanakan yang tidak sempurna. Maksud dari poin ini yaitu keadaan ini terjadi pada bayi di usia tamyiz sampai dewasa, termasuk orang yang kurang akal, yang dimulai sekitar umur 7 tahun. Untuk kondisi yang akalnya lemah dan kurang, maka ia dihukumi seperti anak kecil yang mumayyiz. Mereka pada dasarnya telah cakap karena telah memiliki syarat ahliyatul wujub, tetapi masih kurang pada sisi ahliyatul adanya. Sehingga mereka dianggap sah melakukan pengelolaan yang bermanfaat atau positif untuk dirinya sendiri, seperti menerima hibah dan sedekah, melakukan transaksi tanpa seizin walinya. Dan poin yang ketiga yaitu terkadang manusia memiliki keahlian melaksanakan yang sempurna. Pada maksud ini yaitu orang baligh dan berakal sehat. Pada fase ini, seluruh aktivitas mukallaf telah memiliki dampak hukum, baik dalam perkara ibadah maupun muamalah. Hanya saja dalam masalah akad, transaksi dan penggunaan harta, walaupun dia telah dewasa atau baligh, akan tetapi jika mereka dipandang tidak cakap, maka para ulama sepakat tidak memperbolehkannya. Firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kemudian, apa saja sih halangan-halangan yang menimpa mukallaf dan merubah hukum? Nah,
Yang pertama yaitu gila. Maksudnya, gila itu berlawanan dengan satu syarat penting dari ibadah, yaitu niat. Orang yang gila tidak melakukan niat, atau niat itu tidak dipandang sah. Dan gila itu ada yang berkepanjangan dan ada yang tidak berkepanjangan. Ada yang datang, ada yang memang telah bersemi dalam diri orang gila itu. Dan yang kedua yaitu setengah gila. Orang setengah gila dihukum sama dengan anak sudah mumayyiz. Dikatakan setengah gila adalah orang yang kadang-kadang terang pikirannya, yang serupa dengan orang yang berakal, dan terkadang terganggu akalnya. Dan yang ketiga yaitu lupa. Nah, lupa di sini yaitu tidak menghilangkan kewajiban dan mengerjakan tugas, karena orang lupa dipandang sempurna akalnya. Tidaklah terlepas dari hak-hak hamba karena ia lupa. Adapun hak-hak Allah, maka apakah kita dipandang hamba karena lupa? Adapun dari hak-hak Allah, maka apakah kita dipandang berdosa karena keluhan itu? Dan apakah pekerjaan yang dilakukan dengan karena kelupaan itu menghasilkan hukum? Dan selanjutnya yaitu tidur. Tidur suatu keadaan yang menghalangi kita memahamkan kitab. Maka tidur itu mewajibkan pentakhiran kitab, menunaikan hukum sehingga terbangun. Hal ini memberi pengertian bahwa wajib tidak gugur, hanya menunaikannya yang tidak ditakhirkan sehingga terjaga atau terniat. Halangan selanjutnya yaitu pingsan. Pingsan menghalangi kita memahamkan kitab, bahkan lebih kuat daripada tidur. Karena orang yang pingsan disamakan dengan orang tidur, bahkan lebih. Lantaran itulah dihukumin batal sembahyang orang yang pingsan di segenap keadaan, walau dalam sembahyang sekalipun. Dan selanjutnya yaitu sakit. Sakit tidak berlawanan dengan kesanggupannya mengerjakan ibadah, karena sakit itu tidak merusak akal dan tutur, hanya melemahkan saja. Karena itulah disuruhlah kepada orang yang sedang sakit mengerjakan kewajiban sebatas kemampuannya. Selanjutnya haid dan nifas. Tidak menggugurkan kesanggupannya menanggung kewajiban dan menunaikannya. Hanya saja lantaran syarat telah mensyaratkan suci untuk sah bersembahyang, tidaklah sah sembahyang dikerjakan selama dalam haid dan bernifas itu. Kemudian meninggal. Meninggal menggugurkan kewajiban yang dibebankan kepada manusia, dan terletaklah atas pundaknya dosa akibat kecerobohan dan kesalahan selama hayatnya. Hukum-hukum yang dibebankan atasnya untuk orang lain tetap berlaku, tidak digugurkan. Umpamanya jika ia menyimpan amanah orang yang masih dalam tangannya atau rampasan, maka semuanya wajib dikembalikan kepada empunya setelah meninggal. Nah, kemudian ada halangan selanjutnya yaitu mabuk. Mabuk jika tidak dipandang maksiat, seperti mabuk karena terpaksa meminum minuman yang memabukkan atau diminumnya untuk obat, maka diserupakan hukum orang mabuk itu dengan orang pingsan. Tetapi jika mabuk karena maksiat, tidaklah digugurkan sesuatu kewajibannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghukum dan menakutkannya. Selanjutnya itu perjalanan. Keadaan tertentu dalam perjalanan yang menyulitkan seseorang untuk melakukan kewajiban agama. Kesulitan dalam perjalanan ini pada dasarnya tidak menghilangkan kecakapan dalam berbuat hukum. Meskipun demikian, karena hukum syara menginginkan keringanan pada umatnya, maka hukum syara memberikan kemudahan kepada seseorang dalam perjalanan itu. Ada pula jahil, ketidaktahuan hukum. Hukum Islam telah dijelaskan dalam sumber-sumbernya, baik dalam Al-Quran, Sunnah, maupun ijma ulama. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melakukannya dengan alasan tidak tahu. Tidak tahu seperti ini tidak dapat ditempatkan sebagai uzur selama ia masih berada dalam lingkungan wilayah Islam. Dan yang terakhir yaitu terpaksa. Keadaan terpaksa ialah menghendaki seseorang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan keinginannya. Bila seseorang melakukan sesuatu di luar keinginannya atau kehendak seseorang,
berarti ia tidak rela berbuat demikian. Keadaan rela dan terpaksa itu merupakan dua hal yang berlawanan. Keahlian atau kecakapan para mukallaf yang dibebani tugas hukum menjadi hilang bila timbul yang menghilangkan kecakapannya. Lalu kesimpulannya adalah mahkum alaih merupakan salah satu pokok bahasan yang cukup penting dalam disiplin ilmu ini. Dikatakan penting karena dalam pokok bahasanya dijelaskan beberapa konsep penting dan fundamental yang terkait dengan eksistensi manusia sebagai pelaku atau subjek hukum. Dalam konsep ini ditegaskan bahwa posisi manusia di mata hukum. Ada dua syarat yang harus mereka miliki, sehingga mereka baru dianggap sah melakukan aktivitas-aktivitas yang memiliki implikasi-implikasi hukum. Konsep ini akan memberikan gagasan, ide, dan referensi bagi mereka para mujtahid, fuqaha, dan para qadhi dalam menilai aktivitas-aktivitas manusia. Manusia sebagai subjek hukum dalam konsep ini diperlakukan sesuai dengan sifat kemanusiaannya. Konsep ini menegaskan bahwa penerapan hukum ilahi kepada manusia selalu disosialisasikan dengan selalu melibatkan nilai-nilai intelektualitas manusia. Manusia senantiasa diajak berdialog untuk memahami kehendak ilahi di balik semua hukum-hukum itu. Karena itu, Allah selalu menantang manusia untuk mencari adakah hukum selain hukum Allah yang paling baik? Sesungguhnya norma-norma objektif yang diturunkan oleh Allah tidak lain melainkan untuk kemaslahatan manusia. Akhirnya hanya kepada Allah lah kita diserahkan segala urusan kita, dan salah satu bentuk penyerahan itu adalah kita senantiasa selalu damai dan bahagia diatur oleh hukum-hukum Allah. Maha besar Allah dalam perkataannya, dan tiadalah aku mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Sekian pembahasan materi dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi para pihak yang telah mendukung kami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.